Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 di mata kuliah biopsikologi. Konten ini dibuat untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester dan semoga konten ini bermanfaat bagi yang menonton dan semoga dengan konten ini terpenuhilah sudah kewajiban tugas kami. Jangan kemana-mana, tetaplah nonton konten ini sampai akhir. Cukup sekian dan selamat menyaksikan. Sebelum kami memutar video tugas ini, kami akan memperkenalkan nama-nama anggota kami. Inilah anggota dari kelompok 7. Ada Fauzi Nur Iqbal dengan NIM 430402000175. Terus ada Rifki Kurnia Rahman Faiz dengan NIM 430402200151. Dan selanjutnya ada Septiani Dwi Lestari dengan NIM 430402200062. Dan yang terakhir ada Nur Khalifah Purnama Sari dengan NIM 430402200088. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Sudah siap terbang? Sudah! Terbang! Satu, dua, tiga. Hati-hati di jalan, jangan lupa makan. Kau mau jadi perawat kayak ibu? Kan nanti kita jadi dokter. Ya, Bapak Dodo. Bu Anik, Bapak nggak pulang semalam. Ika nggak nonton TV? Terdakwa Bapak Rozak telah melakukan tindakan memasuki pekarangan rumah tanpa izin. Terdakwa juga melakukan pembunuhan dengan keji. Dodo udah tinggi 175 kilo senti. Bang. 340 bang. Kalian tahu apa yang akan terjadi dengan penjahat-penjahat seperti kalian di sini? Hidup di penjara itu keras, kita harus sering-sering latihan. Sekarang kita jadi saudara. Dodo harus baik sama orang. Besok orang baik sama Dodo. Minta apa dulu? Anak. Apakah benar kamu yang membunuh Melati Wibisono? Dodo nggak jahat, Pak. Kamu harus berkorban, termasuk nyawa. Jangan lupa ya, Lupa apa? jangan lupain Bapak. Satu, dua, tiga. Sebelum menjelaskan secara
singkat tentang sudut pandang psikologi film Miracle in Cell nomor 7 versi Indonesia. Saya akan menceritakan terlebih dahulu secara singkat film Miracle in Cell nomor 7 versi Indonesia. Film Miracle in Cell nomor 7 secara singkat akan saya jelaskan. Film ini bercerita tentang seorang ayah yang bernama Dodo dan seorang anak yang bernama Kartika. Dodo memiliki keterbatasan intelektual dan memiliki pekerjaan sebagai tukang balon. Ia hidup dengan anaknya yang bernama Kartika. Dia hidup bahagia bersama anaknya yang memiliki keterbatasan ekonomi. Namun si kecil Kartika tidak malu memiliki ayah yang memiliki keterbatasan intelektual dan bekerja sebagai tukang balon. Namun kebahagiaan dan kesederhanaan mereka berdua hangus ketika sang ayah dituduh melakukan pelecehan dan pembunuhan anak kecil. Dodo langsung dimasukkan ke dalam penjara bersama tahanan lain. Karena Dodo memiliki kasus pembunuhan dan pelecehan terhadap anak kecil, dia diperlakukan secara tidak senonoh atau kasar oleh penghuni sel lain. Namun seiring berjalannya waktu, si Dodo akhirnya bersahabat dengan pengguna sel lain. Pengguna sel lain akhirnya mulai curiga atas kasus yang menimpa Dodo karena ia berperilaku sangat halus. Akhirnya teman-teman Dodo di dalam penjara membantu Dodo untuk bertemu anaknya dengan melakukan penyeludupan. Dikarenakan ayah dari Melati adalah seorang yang berkuasa, semua pihak yang bersangkutan pun tetap memaksa Dodo untuk mengakui kesalahan yang Dodo lakukan. Hingga akhirnya Dodo dinyatakan bersalah dan divonis hukuman mati. Setelah mengetahui kejadian, sebenarnya teman-teman Dodo berusaha untuk membantu Dodo untuk bebas dari hukuman mati yang diperolehnya, akan tetapi karena tokoh yang dilawan sangatlah berkuasa dibanding pun ditolak dan Dodo akhirnya tetap dihukum mati. Film Miracle in Cell 7 dengan sudut pandang psikologi, yaitu ayah Dodo memiliki penyakit disabilitas intelektual. Apa itu disabilitas intelektual? Disabilitas intelektual adalah suatu disfungsi atau keterbatasan baik secara intelektual maupun perilaku adaptif yang dapat diukur atau dilihat, yang dapat menimbulkan berkurangnya kapasitas beraksi dalam cara tertentu. Penyandang disabilitas intelektual adalah penyandang gangguan perkembangan mental yang secara prinsip ditandai oleh distorsi fungsi konkret di setiap tahap perkembangan dan berkontribusi pada seluruh tingkat intelijensia atau kecerdasan. Selain mempunyai keterbatasan pada fungsi intelektual, penyandang disabilitas ini juga mempunyai keterbatasan dalam hal kemampuan adaptasi yang menyebabkan terjadinya keterbatasan dalam hal melakukan komunikasi, rawat diri, kehidupan di rumah, keterampilan sosial, keterlibatan dalam komunitas, kesehatan, dan keamanan. Sedangkan dari sudut pandang biologi, Dodo ialah seorang ayah yang memiliki gangguan mental yaitu disabilitas intelektual, namun berbeda dengan Kartika anaknya yang kehidupannya sangat normal tanpa adanya kelainan mental seperti yang dialami ayahnya. Jadi kesimpulannya bahwa gen dari orang tua yang memiliki gangguan mental belum tentu akan berlanjut ke keturunannya, bisa jadi malah keturunan tersebut memiliki kecerdasan yang lebih dari orang tuanya yang kena gangguan mental.
Film yang berjudul Miracle in Cell No. 7 versi Indonesia telah memberikan efek yang berbeda bagi setiap penontonnya, mulai dari perasaan campur aduk sampai terharu. Beberapa penonton mengatakan bahwa mereka dibuat tertawa, sedih, bahkan sampai menangis. Ini karena banyak sekali pelajaran dan pesan moral yang bisa dipetik pada film ini. Namun, di balik film yang terkesan blue ini, film ini juga mampu menghibur para penonton dengan sisi komedinya. Berkat akting Om Indro dan para narapidana lainnya yang sukses mencairkan suasana pada kasus Kartika yang berat. Lalu, beberapa pesan moral yang bisa dipetik dalam film ini salah satunya adalah cinta orang tua sepanjang masa. Ini bisa dilihat dari bagaimana sang ayah, Dodo, yang penuh keterbatasan, berusaha sebisa mungkin membahagiakan putri kecilnya, Kartika. Ia sampai rela mengakui tuduhan palsu dan dihukum mati demi keselamatan sang anak. Film ini juga mengajarkan kita agar jangan terlalu cepat dalam menilai orang lain. Karena di film ini, mereka menyajikan kehidupan di penjara, namun dengan image yang berbeda, yaitu ketika narapidana justru saling menebar kebahagiaan. Mereka saling bahu-membahu dan saling menolong dengan tujuan membebaskan Dodo. Karena itu, kita tidak boleh terlalu cepat dalam menilai orang lain karena setiap orang memiliki sisi baik yang bisa diambil. Dari film ini juga saya belajar kalau tidak ada yang mustahil jika kita berjuang dengan sungguh-sungguh, apalagi dalam menegakkan keadilan. Ini terbukti ketika di akhir film di mana akhirnya Kartika, sang putri, berhasil membuktikan bahwa ayahnya, Dodo, memang tidak bersalah setelah dituduh melakukan pelecehan seksual dan pembunuhan pada seorang gadis kecil. Dan pesan moral yang bisa saya ambil yang terakhir adalah berbuat baik tanpa pamrih. Juga diajarkan dalam film ini, di mana para narapidana yang awalnya tidak saling mengenal akhirnya bersatu membantu Dodo, di mana mereka melakukan hal itu tanpa pamrih dan hanya ingin membantu sesama manusia yang membutuhkan. Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang kan ku beri? Adakah jalan yang kau temui untuk kita